keterangan tambahan untuk kami sampaikan tentang tindak tanduk dan perbuatan mencurigakan yang dilakukan selama berumah tangga. Bahwa selama berumah tangga itu pedot-pedot Pak, tidak berlangsung secara langsung, dan Saudari Indah Wayu Widiawati itu memiliki sifat tidak jujur dan kleptomania seperti itu. Cuma kami menahan diri dan suka merekayasa atau gawe-gawe Pak, buat permasalahan yang sebenarnya itu bukan permasalahan. Jadi sering sekali Saudari Indah Wayu Widiawati itu mengadu domba saya dengan kepala sekolahnya, mengadu domba saya dengan temannya, katanya dia diperlakukan ini itu. Tapi setelah kita dalami, kita kaji dan kita teliti, ternyata yang bersalah adalah dirinya. Ya pada akhirnya saya fitnah, saya juga pernah diracun Pak. Ini keterangan yang sesungguhnya, saya tidak buat-buat. Saya pernah diracun dengan kecubung, saya juga pernah diracun dengan obat-obat tertentu yang ditaruh di minuman atau makanan sehingga membuat kami kelelahan atau selalu merasa lelah, dan itu adalah upaya untuk pembunuhan karakter sehingga saya tidak berdaya upaya, dan itu dipakai dalih alasan untuk berselingkuh dengan laki-laki lain. Jadi saya sangat yakin bahwa keterangan-keterangan saya ini sebagai keterangan bahwa perbuatan dan ulah Saudari Indah Wayu Widiawati itu sudah dilakukan sejak dari Winong, waktu itu berselingkuh dengan laki-laki atas nama Hartono, yaitu kepala sekolah SD Karangwono dan kepala sekolah di SD Pogading waktu itu. Dan tentunya apa yang dilakukan Saudari Indah Wayu Widiawati itu sudah settingan yang diduga melibatkan Bapak Totok Dwiyate dan Bu Eni yang juga menyanjung-nyanjung, dan kemungkinan besar skenario itu ada kaitannya dengan kakak saya atas nama Jabir dan kami itu atas nama Subi. Karena apa, setelah kejadian itu mereka tertawa terbahak-bahak dan seolah-olah bergembira sekali, yang intinya adalah menghilangkan lacak dan kejahatan mereka semuanya. Jadi saya menganggap Saudara Indah Wayu Widiawati itu bekerja sama dengan mafia, bekerja sama dengan oknum aparat desa, dan bekerja sama dengan oknum anggota polisi itu. Maka perlu penanganan khusus dan penanganan serius terkait apakah itu memenuhi unsur kejahatan atau sebuah kenakalan atau sebuah pelanggaran etika. Tentunya harus diklarifikasi. Bahwa saya sudah dikriminalisasi oleh Saudari Indah Wayu Widiawati itu berkali-kali diadu domba dengan tetangga dan bahkan dilaporkan di Polsek Winong, tetapi karena itu tidak memenuhi unsur dan itu murni fitnah, maka Polsek Winong menghentikan semua laporan-laporan Saudara Indah Widiawati bersama masyarakat itu di Polsek Winong karena tidak memenuhi unsur bahwa itu murni KDRT dan sebagainya. Kalau pendapat kami itu adalah sebuah bullying atau pembunuhan karakter dan KDRT faide. Jadi penelantaran, penggasaan atau penyembunyian dirinya dan tidak mau berbicara itu adalah suatu kelician, sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa kelakuan mencuri ya tidak transparan, tidak terbuka seperti itu, kami sudah melakukan mencukupi kebutuhan dia secara maksimal. Kalau 1 bulan 3 juta lebih waktu itu mungkin ya berlebih, terutama sejak mulai tahun 2000, 2001, 2003 itu saya mendapatkan beasiswa ADB, Asian Development Bank, dan dari penghasilan maklar lainnya kami mengumpulkan sedikit dan tetap saya memberi kebutuhan. Jadi keterangan Saudari Indah Wayu Widiawati yang menyampaikan mengatakan kalau saya tidak bertanggung jawab selama berumah tangga itu adalah tidak benar. Walaupun secara keseluruhan itu tidak seperti itu, tetapi saya menyampaikan itu tidak benar. Indah Wayu Widiawati memang sudah jauh hari mau dijodohkan oleh ibunya ya. Jika ada waktu tertentu akan diceraikan kepada saya itu sejak tahun 2003 Pak. Jadi dia mengakui sendiri bahwa sudah tidak cocok dengan saya sejak tahun 2003, dan itu kasus itu saya ketahui dan baru saya ketahui sejak tahun 2014
setelah mendapatkan chatting atau keterangan dari sebuah HP dan nomor HP ibu saya bahwa saudara Indah Widiawati memang merencanakan kabur dari rumah dengan cara seperti itu, disetting dengan matang, maka dari itu siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam penculikan dan perampokan di Jalan Mojolawaran Gabus tersebut, itu tentunya yang dapat kami sampaikan, ya, apa yang kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik dari kepolisian, terutama adalah Bapak Kapolsek Tambak Romo, dan dengan secara bijaksana dapat menangani secara cermat kasus ini dengan memilah perkara satu dan yang lainnya. Kok sampai sedalam itu ada unsur apa, maka tentunya kami berharap kasus ini dapat diungkap, kasus ini dapat diselesaikan, dan saudara Indah Widiawati dapat segera diproses secara hukum, dapat ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus persekusi dan drama percobaan pembunuhan kepada saudara Solihul Haqi dengan kaki tangannya tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian, karena kami benar-benar tidak melanggar hukum. Dalam hal ini tentunya saya minta dibersihkan nama baik saya, dipulihkan hak-hak saya, dan diberikan hak-hak saya. Jadi kami dipakai alat saja untuk memenuhi hasrat, selera, dan sosialita saudari Indah Widiawati, dan tentunya kami meminta semua pihak untuk ulur tangan dan memberi keterangan secara jujur untuk upaya penyelesaian kasus tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik. Saya dari balai ini, saya terima kasih, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.